akan membahas tentang tertib ayat dan tertib surat. Nah, sebelum ke definisi tersebut, kita harus tahu dulu nih apa itu ayat dan surat. Jadi, surat adalah bentuk jamak dari kata suar yang artinya adalah bagian terpenting yang ada dalam Al-Qur'an dan terdiri dari beberapa ayat. Jadi, di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, surat sendiri itu dapat dikategorikan menjadi dua macam nih. Yang pertama itu ada surat Makkiyah dan yang kedua itu ada surat Madaniyah. Nah, surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan yang kedua yaitu ada surat Madaniyah. Nah, surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, setelah definisi surat tadi, kita sekarang lanjut ke definisi ayat. Nah, jadi ayat itu adalah kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat dalam Al-Qur'an itu keseluruhannya ada 6.236. Nah, ayat juga dapat dikategorikan menjadi tiga macam nih. Yang pertama yaitu ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat adalah ayat yang maknanya jelas dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya tidak jelas atau memiliki beberapa penafsiran dan makna tersebut hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ayat mutasyabihat itu membahas tentang sesuatu hal-hal yang gaib seperti kapan terjadinya hari akhir. Dan yang ketiga yaitu ada ayat ahkam. Ayat ahkam adalah ayat yang berisi tentang hukum-hukum syariat yang ada dalam Islam. Setelah mengetahui definisi dari surat dan ayat, sekarang kita lanjut kepada tertib ayat dan tertib surat. Jadi, tertib ayat itu merujuk pada urutan ayat-ayat dalam setiap surat dan bersifatnya tauqifi. Tauqifi sendiri berarti berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tertib ayat sendiri sudah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah mengalami perubahan hingga saat ini. Tadi sudah membahas tentang tertib ayat, sekarang kita akan membahas tentang tertib surat. Tertib surat merujuk pada urutan surat dalam mushaf Al-Qur'an yang tidak bersifat tauqifi atau tidak ada dalil yang tegas menunjukkan bahwa surat ini berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang tadi tertib ayat itu bersifatnya tauqifi, sekarang tertib surat itu tidak bersifat tauqifi. Nah, para sahabat itu menyusun mushaf berijtihad dalam menentukan tertib surat berdasarkan beberapa kriteria nih. Nah, yang pertama ada panjang surat. Jadi, surat-surat yang panjang diletakkan pada awal mushaf, sedangkan surat-surat yang pendek diletakkan pada akhir mushaf. Yang kedua yaitu ada tema surat. Tema surat yang saling berkaitan disusun secara berdekatan. Dan yang ketiga yaitu ada urutan turunnya surat. Ada beberapa surat yang turunnya itu secara berurutan, maka dipertahankan dalam mushaf. Jadi di sini kita akan membahas tentang kriteria tertib ayat. Kriteria tertib ayat yang pertama yaitu ada urutan turunnya ayat ataupun nasmul mani. Sama seperti tadi dalam kriteria tertib surat, urutan turunnya ayat itu dipertahankan ke dalam mushaf. Yang kedua yaitu ada hubungan makna atau irtibatul makna. Jadi ayat-ayat yang saling berkaitan, maknanya saling berkaitan itu diletakkan secara berdekatan. Dan yang ketiga yaitu ada kesempurnaan makna atau istimalul makna. Nah, istimalul makna itu ayat yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan makna yang utuh dan sempurna. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.